Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Mizah, kelas 1F, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Riau. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem komputer untuk perusahaan Facebook. Nah, Facebook itu sering kita dengar, kita gunakan malahan ya teman-teman. Nah, Facebook itu layanan di mana pengguna dapat memposting komentar, foto, berita atau konten menarik lainnya. Nah, di dalamnya juga terdapat permainan, bisa juga kita live streaming, chat live, terus konten dapat diakses secara publik, kelompok, teman, keluarga, itu tergantung pilihan kita. Dan Facebook sendiri pun dimulai pada bulan Februari 2004 sebagai jaringan sosial berbasis sekolah di Harvard University, diciptakan oleh Mark Zuckerberg bersama Edward Safrin. Salah satu alasan untuk pertumbuhan pesat dan popularitas Facebook ini eksklusivitasnya. Nah, awalnya untuk bergabung dengan Facebook, kita harus memiliki email di salah satu sekolah di jaringan. Nah, sebelum saya menjelaskan sistem jaringan komputer Facebook, saya akan menjelaskan apa sih sistem jaringan komputer ini. Sistem jaringan komputer yaitu komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang memiliki beberapa komputer gunanya untuk informasi dan sumber daya yang ada dan memungkinkan komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Nah, Facebook sendiri pun menggunakan sistem komputer berupa sistem multi-user. Facebook memiliki file login bagi pengguna dan password untuk keamanan. Jadi jangan kasih tahu login email atau nomor telepon atau password kita sama teman atau orang gitu. Jadi Facebook kita tuh aman. Di mana satu komputer dapat digunakan oleh banyak pengguna dengan user yang berbeda. Nah, di sini kita bisa menggunakan Facebook di satu komputer dengan banyak pengguna. Maksudnya kita bisa membuka Facebook di laptop, PC, smartphone, dan juga peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah perangkat komputer dengan spesifikasi yang cukup untuk menjalankan internet di atas sistem operasi berbasis Windows Vista atau Windows 7. Dalam membangun aplikasi Facebook yang berupa FBML atau Facebook Markup Language, berarti itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan dengan HTML. Dan SQL atau Facebook Query Language, yaitu bahasa permintaan yang sama dengan SQL. Tapi SQL diperuntukkan bagi Facebook dengan tujuan meminimalisasikan celah keamanan. Tentu saja keduanya berbeda ya teman-teman. Nah, ini dia keterbatasan SQL dibandingkan SQL. Yang pertama, SQL tidak diperbolehkan menggunakan statement select. Yang kedua, klausa from hanya diperbolehkan menangani sebuah tabel saja. Yang ketiga, sedikitnya ada sebuah field dalam klausa where harus diindeks. Yang keempat, tidak mendukung join. Yang kelima, tidak mendukung group, order, count, dan limit. Yang keenam, tidak mendukung between dan like. Yang terakhir, tidak dapat memasukkan data ke dalam database. Karena itu, tidak dapat menggunakan perintah insert into, create table, delete, atau update. Nah, di sini jenis komputer yang digunakan Facebook itu adalah data server yang disebut server farm. Datanya teknis pusat data PUE 1,05 sampai dengan 1,18. Jumlah servernya ada 15.400. Umur server 3 sampai 5 tahun.
Nah, dalam gedung pusat terdapat dua bagian. Sebelah kiri adalah server yang menggunakan spesifikasi Open Compute dan sebelah kanan adalah Stronghold. Ini komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer di sini adalah ada 5. Kenapa aku tulis 4? Nah, nanti aku jelasin. Yang pertama, komputer perangkat keras. Komputer perangkat keras atau yang sering kita kenal dengan hardware, itu adalah perangkat yang bisa disentuh, contohnya CPU, memori, dan peralatan input-output lainnya. Yang kedua, komponen perangkat lunak atau software. Software di sini menentukan apa yang diharuskan oleh komputer. Sistem software berguna untuk mengatur dan mengeksekusi program serta menerima perintah dari mouse atau keyboard. Nah, software sendiri juga digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya Word, Excel. Yang ketiga, komponen data. Faktor yang mewakili suatu kejadian untuk menghasilkan informasi. Yang keempat, komponen komunikasi. Terdiri dari hardware dan software. Hardware dalam sistem komunikasi terdiri dari modem atau Network Interface Card atau NIC. Dan saluran komunikasi. Saluran komunikasi pun tersedia. Hubungan antar komputer atau wireless teknologi seperti radio, inframerah, telepon, seluler, atau radio. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.